keberkahan Allah berikan pertemuan kembali kita nanti, pertemukan kembali kita nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada qudwah kita, teladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu beristiqomah di jalannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang selalu beristiqomah di jalannya. Dan kehadiran kita di sini ini adalah membuktikan bahwa kita berada di dalam keistiqomahan. Karena kehadiran kita di sini didorong oleh kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti, yaumil hisab nanti, kita semuanya tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semuanya, bapak-bapak yang sudah kami undang, ibu-ibu yang sudah kami undang untuk hadir di musola yang kita cintai ini. Wabil khusus kepada Bapak Ketua RW, Bapak Ramdhani, juga kepada Bapak Ketua DKM, Bapak Triyoto, kemudian kepada Ketua Majelis Zikir dan jamaahnya yang alhamdulillah pada hari ini berkenan untuk hadir di musola yang kita cintai ini. Juga kepada bapak-bapak RT dari RT 1 sampai RT 7 di RW 06, dan utamanya kepada ibu-ibu MTKI dari MTKI RT 01 sampai MTKI 07. Alhamdulillah kita semuanya dipertemukan Allah untuk bermuajahah dan bermujalasah di tempat yang mulia ini bersama-sama untuk mendengarkan ceramah yang mengenai Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah keberkahan, kemudahan rezeki, dan kebahagiaan serta kesehatan di dalam hidup kita ini. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada tahun ini Mushola Istiqomah mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang kita ambil adalah mengapa harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini didasari kepada kesadaran kita. Kita sadar apakah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah memenuhi standar atau tidak. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita perhatikan dalam sebuah kisah, Rasulullah SAW ketika tidur di siang hari yang begitu panas, sehingga badannya mengeluarkan keringat bercucuran. Kayak kita nih, kalau siang hari kan panas, tidur di tempat panas itu pasti bercucuran. Kalau zaman dulu kan nggak ada AC. Kalau sekarang kita ada AC, bisa tidurnya. Tapi Rasulullah SAW saat itu tidur di tempat yang panas di rumahnya, tapi tidak memakai AC sehingga keringatnya bercucuran. Dan apa yang dilakukan oleh para sahabat pada saat itu? Para sahabat, salah seorang sahabat mengusap keringat Rasulullah SAW dengan sapu tangan. Kemudian setiap setelah basah sapu tangan itu diperas, dimasukkan ke dalam botol. Terus begitu sampai botolnya penuh. Dan apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut? Beliau jadikan keringat Nabi itu sebagai parfum. Sebagai parfum. Ini bukti sebuah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita mau berbalik lagi kepada diri kita, apakah sampai seperti itu cinta kita kepada Rasulullah? Tentunya masih jauh kayaknya ya. Karena kita juga belum pernah ngerasain ada orang yang musam keringat kita itu diperas jadi parfum. Itu karena keberkahan dari tubuh Rasulullah SAW sendiri, keagungan dari Rasulullah SAW sendiri. Itu salah satu bukti kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW.
Bukti yang kedua sebagai tolok ukur kita, jamaah dan bapak sekalian, jamaah bapak dan ibu sekalian, adalah kisah Rasulullah menjelang wafat beliau. Bagaimana Rasulullah berdiri di depan jamaahnya. Ini bukan ceramah Bu ya, ini hanya untuk melatar belakangi acara ini dibentuk. Bagaimana Rasulullah ketika berpidato di hadapan para sahabatnya, ditanyakan siapa yang pernah menyakiti, yang pernah merasa tersakiti oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang mengaku bahwa dirinya, badan dia pernah tersakiti oleh Rasulullah SAW, sehingga terjadilah proses yang sangat genting, sangat mencemaskan, sangat membuat para sahabat gerget. Sahabat tersebut sampai-sampai akan memecut Rasulullah SAW, seolah-olah akan memecut Rasulullah SAW. Lebih tegaknya lagi, sampai-sampai sahabat tersebut meminta untuk Rasulullah membuka bajunya. Coba kita bayangkan, mungkin para sahabat kalau kita ada pada saat itu juga akan berpikir, ini orang kurang ajar banget terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah yang diagungkan sampai diperlakukan seperti itu oleh salah seorang sahabat. Ternyata apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut bukan untuk memecut Rasulullah, bukan. Dia juga membuka bajunya dan menempelkan badannya kepada Rasulullah SAW. Itu sebuah luar biasa, menurut saya itu sebuah luar biasa yang luar biasa kecintaan kepada Rasulullah SAW. Itu adalah tolok ukur para sahabat. Ada yang ketiga lagi yang lebih dahsyat lagi, Bapak, kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita baca di kitab, lupa saya judulnya, yang akhirnya Al-Muhammadi, bagus, tahu kitabnya Masyakil Al-Muhammadi ya? Itu di pembukaannya saja disebutkan seperti ini. Ini yang ngomong bukan orang muslim, yang ngomong adalah orang kafir Quraisy yang pada saat itu masih kafir, tapi kemudian dia menjadi muslim. Dia mengatakan dia tidak pernah menemukan orang-orang pengikut yang begitu mengagungkan Rasulullah SAW. Bagaimana tidak mengagungkannya? Ketika Rasulullah SAW meludah, ludahnya itu tidak pernah sampai ke tanah. Mengapa tidak sampai ke tanah? Tapi sama orang-orang, para sahabat itu segera diambil, diterima dengan tangannya. Itu keagungan yang luar biasa, kecintaan yang Rasul luar biasa dari sahabat kepada Rasulullah. Kita nggak ada apa-apanya, Bu. Dan setelah ludah itu dapat di tangan, lebih dahsyat lagi, ludah itu dituliskan kepada badannya. Bagaimana kecintaan Rasulullah SAW seperti itu. Dan dia juga mengatakan, orang kafir tersebut, ketika Rasulullah SAW wudhu, sisa air wudhunya itu diperebutkan oleh para sahabat, seolah-olah akan pada berantem itu, memperebutkan air sisa wudhu Nabi. Saking begitu cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Dan kita balik lagi ke kita, bagaimana kita cara mencintai Rasulullah. Kalau umpamanya dikatakan, ada yang mengatakan bahwa mencintai Rasulullah itu cukup dengan menjalankan perintahnya. Betul, itu memang sudah keharusan kita menjalankan perintah Rasulullah SAW. Tapi kita juga harus menangkap nuansa pelaksanaan kewajiban, pelaksanaan ketaatan kita kepada Rasulullah itu seperti apa. Dan nuansanya itu adalah apa yang tadi saya ceritakan. Seperti itu para sahabat mengagungkan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, jamaah sekalian, acara ini didasari oleh itu ketika saya mengusulkan kepada ketua DKM untuk mengadakan Maulid Nabi. Dan alhamdulillah ketua DKM sangat-sangat mensupport kegiatan Maulid Nabi ini. Terlebih lagi saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah bekerja keras untuk terrealisasinya acara ini. Sangat saya apresiasi hasil kerja dari para panitia Maulid Nabi Musola Al-Istiqomah ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para jemaah undangan-undangan yang sudah hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak dan Ibu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
kepada jamaah semuanya. Akhir kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada sambutan atau apapun yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kalau ada masukan silahkan masukkan ke panitia, baik ke DKM ataupun langsung ke panitia Maulid Nabi untuk perbaikan ke depan. Insya Allah kita usul ke Ustaz Tri, Ketua DKM, tahun depan kita akan adakan lagi Maulid Nabi. Insya Allah. Mohon doa dan supportnya dari Bapak Ibu semuanya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.